Hari itu langit kota Bandung tampak cerah, tapi suasana di Dalhariam gedung DPRD Jawa Barat justru penuh ketegangan. Rapat terbuka bersama gubernur dijadwalkan untuk membahas alokasi anggaran desa, namun terlihat jelas bahwa suasana rapat tak akan berjalan biasa. Para anggota dewan duduk di kursi empuk mereka, dengan wajah-wajah serius dan sebagian lainnya malah sibuk dengan gawai masing-masing. Di tengah ruang sidang, berdirilah Kang Deddy Mulyadi. Ia tak membawa banyak berkas atau catatan, hanya satu map lusuh dan sorot mata tajam. Ia bicara perlahan, menyampaikan fakta tentang desa-desa yang tak punya air bersih dan sekolah-sekolah yang hampir ambruk. Suaranya rendah, tapi setiap kata mengandung amarah yang ditekan. Sebagian anggota dewan mencibir, ada yang saling bisik-bisik, ada yang tampak bosan. Beberapa bahkan keluar masuk ruangan sesuka hati. Kang Deddy memperhatikan mereka, mencatat gerak-gerik itu dalam pikirannya. Ia tahu, rapat ini bukan sekadar formalitas. Ini soal hati nurani. Ketika seorang anggota dewan memotong pembicaraannya dengan nada meremehkan, Kang Deddy tetap diam. Tapi matanya berkaca. Ia datang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai wakil dari rakyat kecil yang tak pernah didengar. Dan kini, ia berhadapan dengan mereka yang seharusnya menjadi mitra perjuangan, tapi malah menjadi tembok penghalang. Dalam hatinya, amarah mulai berkecamuk. Ia tahu, jika hari ini ia diam, maka esok yang mati bukan hanya program, tapi harapan rakyat kecil. Ia genggam erat map lusuh itu. Sebab di dalamnya bukan hanya data, tapi nasib ribuan jiwa yang menanti keadilan. Kang Deddy berdiri tenang. Ia buka lembar demi lembar laporan. Di Subang, warga harus berjalan 3 km untuk mendapatkan air bersih. Di Garut, anak-anak belajar sambil menahan dingin di bangunan yang retak. Di Ciamis, jalan desa hanya tanah becek yang berubah jadi kubangan setiap hujan. Bapak Ibu yang terhormat, ucap Kang Deddy tegas. Kalau kalian mau tahu arti kemiskinan, datanglah ke desa. Jangan hanya duduk di ruangan ber-AC sambil membahas anggaran dengan angka yang tak kalian pahami dampaknya. Ucapannya menusuk, tapi ia tak berhenti. Seorang legislator tertawa sinis. Itu bukan urusan gubernur, Pak. Serahkan ke dinas terkait. Kang Deddy terdiam sejenak, lalu menatap orang itu tajam. Kalau begitu, kenapa kalian duduk di sini? Hanya untuk menyetujui proyek-proyek yang tak menyentuh rakyat. Suasana rapat mulai tegang. Beberapa kamera media menyorot wajah-wajah yang berubah tegang. Tapi Kang Deddy tak peduli. Ia tahu, hari itu ia bukan sedang berdebat dengan sesama pejabat, tapi sedang melawan sistem yang terlalu nyaman untuk berubah. Ia menyadari, tak semua di ruangan itu akan mengerti. Tapi sebagai gubernur, ia tak bisa memilih diam. Ia memilih berdiri, walau mungkin akan berdiri sendirian. Suara meja dipukul keras membuat ruangan mendadak hening. Kang Deddy, dengan wajah memerah, tak lagi mampu menahan gejolak di dadanya. Ia berdiri, menunjuk ke arah para legislator dengan tangan bergetar. Berapa banyak lagi rakyat yang harus mati karena kemiskinan sebelum kalian berhenti main-main dengan anggaran? Serunya, beberapa anggota DPRD terlihat terkejut, tak menyangka sang gubernur bisa sekeras itu. Tapi itu bukan sekadar amarah. Itu adalah jeritan hati rakyat yang tertumpuk bertahun-tahun. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya bukan orang pintar, katanya. Tapi saya tahu bedanya nasi dengan batu. Dan saya tahu, rakyat kita sedang makan batu, sementara kalian sibuk bicara proyek. Suasana semakin tegang. Beberapa legislator terlihat mulai tak nyaman. Kang Deddy kemudian mengangkat selembar foto, rumah reyot milik seorang janda tua yang tinggal bersama 3 cucunya. Ini rumah Bu Warti di Majalengka. Anggaran perbaikan rumah tak pernah turun. Tapi kalian bisa anggarkan 2 miliar rupiah untuk renovasi taman kota yang tak dipakai. Wajah-wajah di hadapannya makin menunduk. Hari itu, Kang Deddy tak hanya bicara sebagai gubernur. Ia bicara sebagai anak petani, sebagai rakyat yang dulu pernah dihina karena miskin, dan kini berani bicara untuk yang tak bisa bersuara. Penuh keberanian, Kang Deddy mengeluarkan salinan dokumen anggaran proyek yang diduga syarat markup. Ia tunjukkan nama-nama kontraktor yang selalu menang lelang, nilai proyek yang melonjak tanpa alasan, dan laporan penggunaan anggaran yang janggal. Ini bukan tuduhan, ini data, katanya tegas. Kalau kalian punya hati, kalian tahu ini tak wajar. Tapi kalau hati kalian sudah mati, saya tak bisa bicara lagi. Satu persatu anggota dewan mulai gelisah. Mereka tahu Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang bisa dibungkam.
Ia tak bicara dengan kemarahan membabi buta, tapi dengan kepedihan yang dalam. Ia tunjukkan grafik, video, dan suara-suara rakyat yang merasa dikhianati. Di layar besar, terpampang wajah-wajah petani dan ibu-ibu yang menangis karena bantuan tak kunjung datang. Seorang legislator mencoba membela diri. Itu sudah sesuai prosedur. Tapi Kang Deddy menatapnya dan berkata pelan, prosedur itu kalian buat sendiri untuk mengamankan posisi, bukan untuk menyelamatkan rakyat. Sekali lagi ruangan terdiam. Hari itu, Kang Deddy membuka banyak hal. Tapi yang paling terbuka bukan hanya dokumen, melainkan wajah asli dari politik yang pura-pura peduli tapi sebenarnya penuh kepentingan. Di tengah keheningan mobil dinas yang membawanya pulang dari rapat, Kang Deddy menatap keluar jendela. Kilasan masa kecilnya datang silih berganti. Ia teringat ibunya yang bangun pagi-pagi untuk masak nasi liwet dengan kayu bakar, dan ayahnya yang pulang dengan lumpur menempel di sekujur tubuh demi sesuap nasi. Dulu, ia tak pernah bermimpi jadi pejabat. Cita-citanya sederhana, bisa sekolah tanpa harus menumpang. Tapi hidup membentuknya menjadi lelaki keras kepala yang tak tahan melihat ketidakadilan. Aku tahu rasanya lapar, ucapnya pelan, dan aku tahu rasanya diremehkan karena tak punya uang. Ia tersenyum getir. Mungkin itu sebabnya ia tak bisa duduk manis di rapat penuh basa-basi. Ia tak bisa berpura-pura baik di depan kamera, sementara di belakang rakyat disakiti. Bagi Kang Deddy, jabatan bukan soal pangkat, tapi soal tanggung jawab. Ketika orang-orang berebut kekuasaan demi fasilitas, ia justru merasa gelisah jika tak bisa mendengar keluhan rakyat langsung dari mulutnya. Kadang ia datang diam-diam ke pasar, ke sawah, ke rumah-rumah reyot, hanya untuk mendengar suara asli yang tak tersaring protokol. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, kalaupun aku harus tumbang karena membela rakyat, aku akan tumbang dalam keadaan berdiri. Esok paginya, jagat maya geger. Potongan video Kang Deddy yang memarahi anggota DPRD tersebar di mana-mana. Gubernur ngamuk demi rakyat, Kang Deddy ajar abis anggota dewan. Trending di Twitter, viral di TikTok, dan dibahas di YouTube oleh para komentator politik. Sebagian besar netizen mendukungnya. Mereka mengaku tersentuh dan merasa terwakili. Ini baru pemimpin, tulis seorang netizen. Kita butuh orang seperti ini di pusat kekuasaan. Tapi tentu tak semua suka. Beberapa media menuduhnya tidak etis, mencoreng kehormatan lembaga legislatif. Politisi lawan segera pasang kuda-kuda. Mereka menyusun siasat, mencoba memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkannya. Tapi Kang Deddy tetap tenang. Ia tahu, badai akan datang. Tapi ia sudah bersiap sejak lama. Ia tak mengklarifikasi. Ia tak menjelaskan. Ia hanya menulis satu kalimat di media sosialnya, saya lebih takut dihina rakyat daripada dimusuhi pejabat. Ribuan komentar membanjiri. Banyak yang menyemangatinya, bahkan dari luar Jawa Barat. Di balik layar, beberapa tokoh partai besar mulai khawatir. Mereka tahu, suara jujur seperti Kang Deddy bisa menggerakkan gelombang besar, gelombang rakyat yang sudah terlalu lama dibungkam oleh sistem yang beku. Hari Jumat pagi, halaman gedung sate dipenuhi lautan manusia. Mereka datang dari berbagai daerah, Subang, Sumedang, Ciamis, Garut, dan Bogor. Ada yang naik angkot, ada yang konvoi motor, semua bersatu membawa satu pesan, kami bersama Kang Deddy. Spanduk-spanduk tergantung. Karton bertuliskan, Gubernur Rakyat, bukan Gubernur Elit, dibawa oleh petani dan mahasiswa. Para emak-emak membawakan nasi bungkus dan teh hangat untuk dibagikan ke siapa saja yang hadir. Suasana penuh solidaritas, seperti perayaan yang lahir dari luka. Kang Deddy menatap dari balkon lantai 2. Ia tak bisa menahan air mata. Di bawah sana, ia melihat wajah-wajah yang selama ini ia perjuangkan. Wajah lelah tapi penuh semangat. Wajah yang tak pernah dilihat oleh kebanyakan anggota dewan. Ia turun pelan-pelan ke halaman, tanpa pengawalan khusus. Ia hanya berkata singkat, hatur nuhun, terima kasih. Kalian membuat saya tidak sendirian. Sorak-sorai membahana, tangis pecah di antara tawa. Itulah hari di mana rakyat datang bukan untuk demo menolak, tapi untuk berdiri bersama. Satu suara, satu hati, satu harapan. Beberapa hari kemudian, DPRD mengumumkan pembentukan tim etik untuk mengadili ucapan Kang Deddy. Mereka menyebutnya, melanggar etika dan mencemarkan lembaga. Undangan sidang pun dikirimkan, tapi Kang Deddy datang tanpa rasa takut. Ia duduk sendiri di ruang sidang etik. Para anggota dewan duduk berhadapannya, dengan wajah penuh formalitas.
Mereka berharap Kang Deddy meminta maaf. Tapi justru, Kang Deddy membuka pembicaraan dengan satu kalimat, kalau membela rakyat dianggap pelanggaran etika, maka saya siap dihukum. Ia bicara pelan tapi menggetarkan. Apa gunanya lembaga terhormat kalau yang diperjuangkan bukan kehormatan rakyat? Semua terdiam, bahkan yang tadinya paling keras mengkritik, kini tertunduk. Kalian boleh jatuhkan saya, tapi sebelum itu, coba jawab satu pertanyaan. Apa kalian bisa tidur nyenyak setelah menolak anggaran air bersih untuk desa? Tak ada jawaban, hanya senyap yang menggema di ruangan ber-AC itu. Kang Deddy tahu, ia sedang membayar harga atas keberaniannya. Tapi harga itu lebih layak dibayar daripada harus berdiam diri saat rakyat menderita. Dukungan demi dukungan terus mengalir. Dari pesantren kecil di Ciamis, dari komunitas nelayan di Pantura, dari LSM, aktivis mahasiswa, hingga guru-guru honorer yang selama ini tak pernah terdengar suaranya. Mereka menulis surat, mengirim video, bahkan menggambar potret Kang Deddy dengan coretan sederhana. Satu surat dari seorang anak SD membuat Kang Deddy terdiam lama. Tulisannya sederhana, Pak Deddy, saya ingin sekolah saya tidak bocor. Terima kasih sudah marah demi kami. Surat itu dilipatnya pelan, dimasukkan ke saku bajunya, dan disimpan. Bagi Kang Deddy, surat itu lebih berharga dari piagam atau penghargaan apapun. Itu adalah tanda bahwa rakyat masih punya harapan. Dan harapan itu harus terus dijaga, meski harus melawan arus kekuasaan. Media mulai mengubah nada. Wartawan yang semula mencibir kini membuat laporan positif. Lembaga survei mencatat lonjakan kepercayaan publik terhadap Kang Deddy. Tapi ia tak berubah. Ia tetap turun ke lapangan, tetap makan di warung, tetap menyapa rakyat dengan gaya khasnya bersahaja. Karena baginya, jabatan adalah titipan. Dan ia tak ingin mengkhianati titipan itu meski harus dibayar dengan harga yang mahal. Di sebuah desa yang baru panen, Kang Deddy berdiri di tengah sawah. Ia mengenakan baju putih andalannya, ikat kepala khas Sunda, dan sandal jepit. Warga mengelilinginya, sebagian membawa hasil panen, sebagian membawa doa. Ia angkat mikrofon sederhana, lalu berkata, jabatan ini bukan kehormatan, tapi amanah. Kalau saya harus kehilangan kursi karena membela kalian, saya ikhlas. Tapi saya tak akan pernah kehilangan harga diri. Suaranya gemetar, tapi tegas. Tepuk tangan membahana. Petani, nelayan, guru honorer, semua bersatu memberi penghormatan. Bukan karena kekuasaan, tapi karena kejujuran. Karena dalam dunia yang penuh topeng, Kang Deddy memilih jadi manusia tanpa sandiwara. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi hari itu, ia membuktikan satu hal, masih ada pemimpin yang tak bisa dibeli. Masih ada suara yang tak bisa dibungkam. Masih ada harapan di negeri ini. Dan selama suara rakyat masih hidup, Kang Deddy akan terus berdiri. Walau sendiri, walau dilawan, ia akan tetap berdiri. Karena ia percaya, kebenaran tak butuh pangkat. Ia hanya butuh keberanian.